Hati-hati loh, kekayaan kadang-kadang menggeser kita dari Tuhan. Kekayaan membuat kita lupa diri, pikir kita kuat. Kuat apa? Manusia seperti uap kok. Sebentar kelihatan lalu lenyap. Makanya ini ibadah jam 7.30. Lalu saudara secara pekerjaan diberkati, rumah tangga diberkati. Tapi Anda datang kuduskan hari Sabat. Keren. Aduh, saya suka. Perlu ada orang-orang kaya model begini di gereja. Itu gereja pasti kuat. Tapi kan ada yang belagu. Dia pikir dia hebat. Nanti kalau Tuhan sudah proses bermunafiknya kelihatan. Aku butuh engkau. Haleluya. Kalau saya yang Yesus, saya jambak kau. Untung Tuhan Yesus tuh tidak begitu. Kalau saya Tuhan, kau ini dulu kita panggil-panggil kau sok hebat. Gara-gara kaya, gara-gara kenal menteri, gara-gara kenal DPR RI, gara-gara kenal pengusaha-pengusaha besar. Kau pikir mereka hebat, mereka juga napas di tangan Tuhan. Tuhan cabut, kau juga tak cabut. Iya toh? Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Baik, puji Tuhan, shalom. Saya mengucap syukur sekali lagi ada di wilayah pelayanan Glow. Dan ini satu anugerah yang luar biasa untuk bisa terus bermitra dan saling menguatkan satu dengan yang lain. Supaya kita sama-sama maju. Amin, kekasih Allah. Baik, pembacaan firman Allah bagi kita pada kesempatan ini terpilih dari Injil Matius pasal 5 ayatnya yang keempat. Bapak Ibu perhatikan firman Tuhan ini dan kalau sudah melihat di kitab suci masing-masing, mari kita baca dalam hitungan ketiga karena satu ayat saja. 1, 2, dan 3. Berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus, dari Matius 5 ayatnya yang keempat ini saya akan membahas satu tema, yaitu bahagia level kerajaan Allah. Sekali lagi temanya adalah bahagia level kerajaan Allah. Bapak Ibu, kalau kita belajar Alkitab, sungguh-sungguh dengar khotbah, sungguh-sungguh dengar pengajaran, kita semua tahu bahwa kita ini yang sudah percaya pada Yesus Kristus, yang sudah menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sesungguhnya kita ini punya kewargaan ganda. Kalau konteks Indonesia ya, kita warga negara Indonesia, tapi kita juga warga kerajaan Allah. Jadi kita ini warga kerajaan Allah yang masih menumpang di Indonesia. Warga kerajaan Allah yang masih menumpang di GBI Glow. Haleluya. Jadi kita warga kerajaan Allah, saudara-saudara. Dunia ini adalah tempat tumpangan sementara. Dunia ini tidak akan kekal, dunia ini akan lenyap. Tapi kita beriman kepada Yesus Kristus yang memberikan janji yang pasti. Dia bilang di rumah Bapakku banyak tempat. Aku pergi untuk menyiapkan tempat bagimu. Dan kalau tempat sudah jadi, aku akan kembali supaya membawa kamu ke sana. Supaya di mana aku berada, di situ pun kau berada. Itu sorga. Dunia ini sementara saja, jadi jangan kerasan di bumi, jangan mau terus di sini, pasti lenyap, pasti lenyap. Saya mesti ingatkan ini saudara-saudara bahwa kita ini warga kerajaan Allah. Dan bicara tentang kerajaan Allah itu bisa berarti tempat, bisa berarti keadaan. Berarti tempat artinya nanti kita yang akan ke sana, itu tempat. Tapi kalau keadaan artinya belum ke sana, tapi suasana kerajaan itu sudah ada dalam diri kita. Sudah ada di hati kita, sudah ada di rumah tangga kita, sudah ada dalam masa muda kita, sudah ada dalam usaha bisnis kita, dan otomatis sudah ada dalam pertemuan-pertemuan kudus. Ibadah-ibadah seperti ini. Sebab Yesus berkata, 2-3 orang berkumpul sepakat, aku ada di tengah-tengah kamu. Siapa aku itu? Yesus. Siapa Yesus itu? Kepala kerajaan Allah.
Dia hadir di mana, suasana kerajaannya ada di situ. Amin. Kita belum ke sorga, masih di dunia, tapi harusnya suasana kerajaan, keadaan kerajaan itu sudah ada di sini. Amin, kekasih Tuhan. Dimulai dari apa, kekasih Tuhan? Ketika Tuhan mengusir setan-setan dalam diri kita. Mungkin saudara berkata, emang ada setan dalam diri kita? Ada. Tanpa Yesus ada. Orang tanpa Yesus dijajah oleh kuasa setan. Mana datanya? Nah, kita akan buktikan pagi ini. Ya, orang tanpa Yesus itu ada roh jahat dalam dirinya. Maka perlu dibebaskan, kekasih Tuhan. Makanya kalau kita belajar firman Allah dalam Efesus ya, pasal 2, mulai ayat 1 dan seterusnya, ada satu jenis kematian namanya kematian rohani. Kalau kematian jasmani itu terpisahnya tubuh dengan roh. Dan kita semua lagi tunggu nomor antrian. Ya kan? Debu kembali kepada tanah, roh kembali kepada pencipta. Kita lagi tunggu nomor antrian. Tidak tahu siapa duluan. Jadi saudara yang masih muda nggak usah lihat yang orang tua lalu berkata, saya kasihan opung itu. Kata siapa opung duluan? Belum tentu opung duluan. Saya ketemu ada opung sudah 90-an masih bugar. Mata masih bagus, baca tidak pakai kacamata. Ada bayi baru lahir, Tuhan ambil. Suka-suka Tuhan. Bayi belum 1 bulan, baru 2 hari, Tuhan ambil. Opung 90-an masih mantap. Iya kan? Oh iya. Ada yang katanya rajin olahraga, jaga makan, minum ini. Saya setuju. Tapi kata siapa? Rajin olahraga, jaga makan lalu itu bisa merubah jadwal. Tidak ada. Kalau sudah jadwal, ciao. Ciao, saudara-saudara. Iyo. Berapa banyak yang meninggal serangan jantung lagi nge-gym. Habis. Maksud saya begini. Kita ini lagi tunggu nomor antrian. Amin. Peduli amat dengan antrian datangnya kapan. Urusan kita terima Yesus. Karena kalau tidak terima Yesus, topik kita ini tidak akan mendarat. Suasana kerajaan itu keadaan di mana masih di bumi tapi dikendalikan oleh zona kerajaan Allah. Nggak bakalan terjadi kalau tidak menerima Yesus sungguh-sungguh. Iya Pak, tapi kami Kristen semua. Iya, Yesus juga bilang dalam Kristen semua, tidak semuanya gandum, ada ilalang. Saudara, gandum atau lalang itu masalah. Tidak semua domba, Yesus bilang aku datang pisahkan mana domba, mana kambing. Yesus bilang dalam satu pohon ada ranting berbuah, ada ranting tidak berbuah. Jadi pastikan kalau kita Kristen gandum. Kalau kita Kristen ranting berbuah. Kalau kita Kristen domba. Domba itu peka suara gembala. Gembala di depan, dia ikut dari belakang. Kalau gembala bebek jangan coba-coba. Iyo, gembala di depan, bebek bubar. Betul. Bubar itu bebek, coba aja yang suka. Nah gembala kambing kita tarik dia tarik kembali kita. Waduh, ayo ke gereja, ayo main judi katanya. Iya, tarik menarik jadinya si kambing itu. Nah saya harap kita semua di sini mau dituntun. Amin. Gembala Glow, gembala Pak Gilbert ya dan tim itu gembala kecil. Gembala besarnya atau gembala agungnya namanya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bilang sama Petrus, gembalakan dombaku bukan dombamu. Tidak ada namanya domba Glow, tidak ada. Yang ada tuh domba Kristus. Amin. Pendeta Mel Atok, Pendeta Gilbert, Pendeta Rudy, Pendeta Roni. Itu gembala-gembala kecil yang urus domba sang gembala agung. Saudara ini milik Kristus. Amin. Nah, jadi memang harus terima Yesus. Kalau tidak bisa. Kita mengalami kematian rohani. Mati rohani itu artinya, kalau mati jasmani yang tadi tuh, terpisahnya tubuh dengan roh. Kalau mati rohani, terpisahnya manusia dengan Allah. Roh dan tubuhnya masih satu, masih ke kantor, masih dandan, tarik alis sampai ke, ya kan, masih make up, masih segala macam ya aktivitas. Tapi hubungan dengan Tuhan bermasalah. Baca Alkitab, tunggu hari Minggu.
Dia pikir pertemuan kudus ini hubungan pribadi. No, ini pertemuan kudus. Hubungan pribadi itu mezbah keluarga. Keintiman di rumah masing-masing. Jangan anggap ini hubungan pribadi. Bukan. Ini serentak bersama-sama. Makanya banyak pelayan, saya berharap di Glo tidak ada kayak begitu. Dia nggak ada hubungan pribadi, dia mau tunggu hari Minggu langsung tampil. Bahaya loh, pelayanan begitu, nggak boleh. Termasuk yang seragam biru ini, ini tim ya. Nah, jadi saya lihat kok biru semua, saya curigain tim kayaknya. Serius, tidak ada jam doa tapi mau langsung tampil di layar. Oh jangan. Dengan manusia kita bisa bersandiwara, dengan Tuhan tidak bisa. Amin, Bapak Ibu terkasih. Nah, menarik kekasih-kekasih Tuhan bahwa mati rohani seperti itu, terpisahnya manusia dengan Allah. Makanya Tuhan pakai Amos, dalam zaman Amos. Tuhan bilang apa melalui Amos? Carilah Tuhan supaya kamu hidup. Amos tidak khotbah di kuburan. Amos tidak khotbah di kamar mayat. Amos khotbah kepada orang-orang yang secara jasmani hidup. Segala hal yang lain dia urus, tapi rohaninya dia tidak urus. Ini masalah. Sampai di zaman Paulus dalam Efesus 2 tadi, Paulus bilang kamu tuh dahulu sudah mati. Gara-gara apa? Dosamu. Perhatikan. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu dahulu sudah mati gara-gara pelanggaran-pelanggaran dan dosamu. Yesaya bilang, bukan tangan Tuhan kurang panjang, bukan telinga Tuhan kurang tajam untuk mendengar, tapi yang memisahkan kita dengan Allah ialah segala dosa dan kejahatan kita. Dosa itu membuat orang terpisah dengan Tuhan. Dan kalau kondisi begini, apa yang terjadi? Ayat 2, perhatikan. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Ya. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Orang mati rohani, dia dikuasai oleh penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sedang bekerja dalam diri orang-orang durhaka. Makanya saya tekankan tadi, tanpa Yesus ada setan dalam diri kita. Ada setan. Ada setan. Makanya kalau mau setan itu lari dari kita, Yakobus 4 ayat 7 jawabannya. Itu ayat bilang begini, tunduklah kepada Allah, maka lawanlah iblis dan dia akan lari daripadamu. Tolong baca. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Lari dari mana? Bukan dari pohon, dari guci, bukan. Kan kita setan itu sering tipu kita, bilang oh setan tuh banyak di guci, di kuburan. Salah, itu ayat yang lari dari mana? Daripadamu. Kapan? Waktu kita tunduk dan lawan iblis. Selagi kita tidak tunduk, dia ada padamu. Itu kan mudah banget tafsir ayat itu. Tunduk kepada Allah, lawan iblis, dia lari daripadamu. Sepanjang kamu tidak tunduk, sepanjang kamu tidak ada spirit melawan setan, dia ada padamu. Ini masalah. Bapak-bapak yang tidak lawan setan, setan ada padamu. Ibu-ibu yang tidak lawan setan, setan ada padamu. Makanya kau gosip dari Senin sampai Sabtu. Kadang-kadang Minggu juga masih gosip selepas ibadah raya. Iya kan, kalau saya lihat tuh Pak Gilbert kalau khotbah dia bilang kalau beberapa ibu sudah ngumpul baru mulutnya panjang-panjang. Itu bahaya tuh. Setan sedang bekerja dengan luar biasa. Lagi gosip tuh, lagi omongin orang. Secara psikologi kaum perempuan satu hari mesti kasih keluar sekian ribu kata. Bayangkan seorang wanita tanpa Kristus harus mengeluarkan sekian ribu kata. Kira-kira kata-kata apa itu yang dikeluarkan? Bahaya. Amin. Nah, bagaimana supaya kita bisa tunduk kepada Allah dan melawan iblis? Harus dengan kuasa Yesus Kristus. Makanya dalam Matius pasal 10 ayat Matius 12 ayat 28 Tuhan Yesus bilang begini. Ini ayat bilang. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa roh Allah, iya, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Jika aku mengusir setan dengan kuasa roh Allah, kerajaan Allah datang padamu. Ini kerajaan Allah bukan artian tempat, tapi keadaan tadi. Suasananya jadi berubah.
Mulai ada damai, ada sukacita, dan juga ada kebenaran. Makanya Roma 14 ayat 17 dia bilang kerajaan Allah bukan soal makanan atau minuman. Tapi damai sejahtera, sukacita, dan kebenaran oleh siapa? Roh Kudus. Perhatikan ini ayat. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Makanya tadi saya lihat ada iklan bukunya Pak Pendeta Gilbert tentang Roh Kudus. Roh Kudus bukan hanya bicara tentang sudah punya karunia apa, bukan. Karunia seabrak, tetapi kalau karakter buruk, saya yakin itu jangan-jangan bukan Roh Kudus. Tiru meniru kali. Roh Kudus itu ada damai sejahtera, ada sukacita, ada kebenaran. Saya tidak anti karunia, karena gereja butuh karunia demi kepentingan pemberitaan Injil. Tapi kalau karunia tanpa karakter, pincang. Simpson itu berkarisma tapi tidak berkarakter, makanya kawin sembarang. Simpson itu karunia, kuasa itu. Karakternya bermasalah. Harus ada keseimbangan antara karunia dan karakter. Dan dua-dua adalah produk Roh Kudus. Roh Kudus kasih karunia terbaik, dia kasih karakter terbaik. Amin, Bapak Ibu terkasih. Kalau aku mengusir setan dengan kuasa Roh Allah, sesungguhnya kerajaan Allah datang kepadamu. Ada keadaan kerajaan Allah. Jadi saya hanya mau tekankan menurut tema kita, bahagia level kerajaan Allah itu adalah kita pasti masuk surga, amin. Tapi waktu kita belum ke surga, suasana surga sudah ada dalam diri kita. Ini yang membuat kita bahagia. Tetapi saudara-saudara, kalau kita lihat ayat yang kita mau bahas lebih dalam. Matius 5 ayat 4. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Saya akan jelaskan bagian per bagian ayat ini. Yang pertama, kata berbahagialah. Kata berbahagialah ini ternyata kekasih Allah. Itu dalam terjemahan King James atau terjemahan Inggris lainnya. Dia pakai kata blessed. Blessed itu kalau dalam bahasa Indonesia lebih tepat diterjemahkan diberkatilah. Bukan hanya bahagia biasa, tapi diberkatilah. Kalau ngomong berkat, siapa sih yang tidak mau berkat? Kalau ngomong bahagia, siapa sih yang tidak mau bahagia? Hanya orang kurang waras yang tidak mau bahagia, yang tidak mau diberkati. Kita semua mau diberkati, amin. Dan berkat menurut tema kita dan nats kita ini bukan main-main. Ini bahagia atau berkat level kerajaan Allah. Kalau level dunia itu biasa. Saya sengaja pakai level kerajaan Allah supaya kita jangan pakai berkat standar dunia. Berkat standar dunia adalah kalau sehat-sehat saja itu baru berkat. Kalau ekonomi kita meningkat itu baru berkat, kata dunia. Kalau ganti mobil agak mahalan dikit itu baru berkat. Kalau bisa liburan sekeluarga ke luar negeri itu baru berkat, kata siapa? Dunia. Saya tidak bilang Tuhan tidak bisa melakukan itu bagi kita, bisa. Tapi saya mau standar kita dinaikkan. Berkat itu kontras dengan kutuk. Berkat ataupun kutuk itu bukan menurut penilaian kita. Berkat atau kutuk adalah satu keadaan dalam pandangan Allah. Bukan pandangan kita. Saya bisa bilang, oh pendeta Rudi diberkati, contoh. Atau sebaliknya pendeta Rudi bilang, oh pendeta Mel Atok diberkati. Atau kita lihat tetangga, wah udah ganti mobil dia loh. Waduh, tasnya Louis Vuitton. Walaupun ada yang KW juga ya. Tapi ya udahlah, orang langsung ngukurnya merek tas, merek mobil, dan lain sebagainya. Tunggu dulu. Dari mana ukur berkat hanya begitu? Itu standar dunia. Saya khotbah di mana-mana. Saya bilang orang tidak percaya Yesus juga bisa pakai tas mahal. Orang tidak percaya Yesus juga bisa punya rumah mahal. Amin. Artinya itu bisa Tuhan kerjakan bagi kita anak-anak kerajaan Allah. Tapi saya mau ajar kita pagi ini supaya persiapkan diri kita untuk level yang lebih tinggi. Amin. Bagi Tuhan itu lain. Saudara lihat ini ayat. Diberkati orang yang berduka cita. Aneh bin ajaib. Duka cita kok diberkati. Level mau diangkat.
duka cita tapi diberkati. Apalagi kalau Anda baca terus sampai di bawah. Di ayatnya yang ke-10 sampai ayat 12. Diberkatilah atau berbahagialah orang yang dianiaya. Itu masuk di akal tidak? Anak kerajaan Allah harus siap untuk yang begitu-begitu. Kalau naik pangkat baru kita semua ayo bikin syukuran. Biasa, orang kafir juga bisa. Nangkap Bapak Ibu? Biasa banget. Oh, ini lagi mobil baru nih, undang pendeta dong syukuran. Standar banget. Orang tidak tahu gereja juga tahu melakukan itu. Tapi kalau dianiaya tapi berkata, terpujilah Tuhan. Waduh, ini dahsyat ini. Tolong baca ayat 10 dulu. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran. Ya, kalau pakai terjemahan yang betul, diberkatilah orang yang dianiaya. Kayak Stefanus dilempari batu, diberkati itu. Terus? Karena merekalah yang punya kerajaan sorga. Terus 11. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicelah dan dianiaya. Dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Dicela, dianiaya, difitnah, tapi bahagia. Saudara siap untuk masuk kebahagiaan level ini? Ini ajaran Kristus. Sekali lagi ya, kalau hanya makan enak bahagia, biasa banget ya. Biasa sekali. Itu juga bisa dari Tuhan. Tapi maksud saya, ayo siap-siap karena hidup ini. Saya suka ngomong sama jemaat bilang begini. Kalau kamu lagi diberkati, jaga keintimanmu dengan Tuhan. Siap-siap. Karena biasanya setelah berkat, Tuhan proses lagi. Benar nih. Saudara tanya pendeta siapa yang saking kuat rohaninya dia tidak mengalami ini. Boleh tanya Pak Gilbert. Boleh tanya Pak Rudi. Boleh tanya Pak Roni. Saya sering kasih tahu. Saya kalau lagi diberkati itu, oh siap-siap. Itu saya berlutut banyak berdoa. Karena saya yakin tidak tahu habis ini diproses apa lagi. Habis ini kadang-kadang Tuhan izinkan orang maki kita. Orang hina kita. Orang gosip kita. Harus siap. Kita jangan jadi Kristen manja-manja. Mau datang makan enak aja. Harus dikasih doktrin ini. Karena yang saya bahas ini ada di Alkitab. Bukan pakai ayatnya Melatok. Ayatnya Tuhan Yesus. Yesus Tuhan kita toh. Kita digembalakan langsung oleh dia toh. Dia bilang berbahagialah kalau kamu dianiaya. Gereja hari ini harus bicara yang begini supaya jemaat kuat. Supaya kalau kena masalah jangan stres, jangan pindah agama. Oh iya toh. Jangan ngambek, tinggalkan pelayanan. Karena dia pikir kalau pelayanan pasti dipuji terus. Kata siapa? Yesus bilang seorang hamba tidak akan lebih dari tuannya. Aku dibenci, masa kamu disayangi? Sama, kamu kan ikut saya. Jadi ada orang tuh ya, kelihatan dia kaya raya sekali. Tapi belum tentu dia diberkati loh. Jangan-jangan dia terkutuk. Jangan-jangan dia celaka. Dari mana? Kembali kepada omongan Yesus. Lukas 6 ayat 24. Yesus bilang celakalah kamu yang kaya. Kata Yesus loh ya. Saya paling jago copy paste ayat. Ayat itu ayatnya Tuhan Yesus bukan ayat saya. Mana ada? Melatok 5 ayat 4. Nah, baca itu ayat. Tetapi celakalah kamu hai kamu yang kaya. Celakalah kamu hai kamu yang kaya. Karena dalam kekayaanmu kamu telah memperoleh penghiburanmu. Iya. Orang pikir oh kaya hiburan. Salah. Kaya itu bonus biasa. Jangan jadikan kaya sandaran penghiburan. Jangan. Saya pernah dengar Pak Gilbert khotbah. Dia bilang kekayaan itu ada sayap dan itu ada di Amsal. Bisa terbang seketika. Ayub begitu kaya raya. Dalam satu hari habis semua. Anak 10 orang mati semua. Harta habis semua. Siapa bilang kalau kita saleh pasti harta kita terjaga. Suka-suka Tuhan loh. Kalau Tuhan mau proses punya rencana khusus dia ambil. Mau uji. Ini cinta aku hanya pas ada harta. Atau pas susah tetap berkata terpujilah Allah. Allah yang memberi, Allah yang mengambil. Karena begini. Ya iya kan saudara sudah biasa. Kan saya sekali-sekali datang. Ya ini berat memang. Berat. Wah ini kan kita lagi masalah banyak diambil semua lagi. Oh iya dong. Jangan buru-buru melihat orang. Waduh kaya banget tuh pasti diberkati. Tunggu dulu. Ada orang diberkati tapi ternyata jahatnya minta ampun. Ada orang secara materi luar biasa jahatnya minta ampun. Sampai kalau saudara baca di dalam Ayub pasal 21 ayat 14. Saking kayanya ini orang bilang begini. Ngapain dengar firman? Buat apa ibadah? Ayub 21 ayat 14.
Makanya diberkatilah orang-orang kaya yang sudah kaya tapi tetap merendahkan diri. Sudah kaya tapi tetap cari Allah. Keren. Harus kaya seperti Salomo kaya. Harus kaya seperti Daud kaya. Hizkia kaya, Lydia kaya, Cornelius kaya. Ini orang-orang kaya tapi tidak pernah bersandar kepada kekayaannya. Hati-hati loh, kekayaan kadang-kadang menggeser kita dari Tuhan. Kekayaan membuat kita lupa diri, pikir kita kuat. Kuat apa? Manusia seperti uap kok. Sebentar kelihatan lalu lenyap. Ayub 21 ayat 14, perhatikan. Tetapi kata mereka kepada Allah. Ini orang-orang kaya yang di zaman Ayub. Ayub kan lagi diproses. Tapi Ayub lihat kok saya yang takut Tuhan diproses. Kok iblis-iblis ini enggak ya? Lalu mereka ngomong begini lagi, orang-orang kaya jahat ini. Pergilah dari kami. Bilang sama Tuhan, pergilah dari kami. Kami tidak suka mengetahui jalan-jalanmu. Kami tidak suka mengetahui jalan-jalanmu. Makanya ini ibadah jam 7.30. Lalu saudara secara pekerjaan diberkati, rumah tangga diberkati. Tapi Anda datang kuduskan hari Sabat. Keren. Aduh, saya suka. Perlu ada orang-orang kaya model begini di gereja. Itu gereja pasti kuat. Tapi kan ada yang belagu. Dia pikir dia hebat. Nanti kalau Tuhan sudah proses bermunafiknya kelihatan. Aku butuh engkau. Haleluya. Kalau saya yang Yesus, saya jambak kau. Untung Tuhan Yesus tuh tidak begitu. Kalau saya Tuhan, saya... Kau ini dulu kita panggil-panggil kau sok hebat. Gara-gara kaya, gara-gara kenal menteri, gara-gara kenal DPR RI, gara-gara kenal pengusaha-pengusaha besar. Kau pikir mereka hebat. Mereka juga napas di tangan Tuhan. Tuhan cabut, kau juga tercabut. Iya tuh. 15. Mereka bilang apa? Yang maha kuasa itu apa? Yang maha kuasa itu apa kata mereka? Sehingga kami harus beribadah kepadanya. Anda lihat ini orang-orang. Terus? Dan apa manfaatnya bagi kami kalau kami memohon kepadanya? Wow, karena udah banyak duit, buat apa ibadah? Buat apa dengar khotbah? Buat apa baca Alkitab? Buat apa doa puasa? Kalau ada yang begitu, Tuhan mau tolong Anda pagi ini. Amin. Kalau mau diberkati, bahagia level kerajaan Allah, segala hal-hal buruk harus dibersihkan. Dan yang membersihkan apa? Firman. Tidak ada yang lain. Mazmur 19 ayat 9 mengatakan, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Nya. Mazmur Yohanes 15 ayat 3, Yesus berkata, kamu sudah bersih karena firman yang kukatakan padamu. Amin, kekasih Allah. Jadi sekali lagi ya, diberkati saudara-saudara. Mungkin ada kita yang sedang dalam proses, padahal di mata Tuhan Anda sedang diberkati. Karena Allah sedang memurnikan kita. Ya, tadi saya bincang-bincang sama Pak Rudi tentang satu persoalan lah. Lalu kami berdua berpikir, iya mungkin itu proses Tuhan, benar. Allah sedang memurnikan kita. Supaya kita itu jadi orang yang betul-betul diberkati, bahagia, level kerajaan Allah. Bukan level dunia atau level pandangan diri sendiri, apalagi level pandangan tetangga. Oh no. Kan hidup kita suka tunggu tetangga omong apa, nggak pusing amat sama tetangga. Saya enggak pusing sama orang, serius. Saya punya salah satu video ditonton oleh 9,4 juta orang. Salah satu video di channel saya. 9 jutaan orang nonton, komentar hampir 50 ribuan. Yang maki saya 25 ribu. Tapi masih asik tuh. Hidupku tidak ditentukan oleh kata-kata orang. Saya tidak mau balas jahat dengan jahat. Aku sembah Tuhan Yesus yang berkata, pembalasan adalah aku. Jadi saudara, kalau mau diberkati level kerajaan Allah, kalau sedang diproses tetap tersungkur. Sedang diberkati tetap tersungkur. Apapun keadaan kita. Ingat, pengujian bukan hanya masalah. Pengujian juga bisa jadi zona nyaman. Jadi semua harus tetap tersungkur di hadapan Tuhan. Dan biarkan Allah promosi kita lebih baik lagi, lebih murni lagi. Amin. Dan khusus di Matius 5 ayat 4 ini. Ya, berbahagialah, dilanjutkan, orang yang berduka cita. Wow. Ini duka cita apa, saudara-saudara? Dia pakai kata Yunani di sini penteo. Penteo itu diterjemahkan lebih tepat berkabung. Jadi ini ada perkabungan. Ini bukan perkabungan orang mati, bukan.
Ini kalau dikaitkan dengan ayat 3, ayat 3-nya bilang begini. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka lah yang empunya kerajaan Allah. Kata miskin di situ, dia pakai kata Inggris poor in spirit. Miskin dalam roh. Maksudnya orang yang tidak merasa bahwa oh saya sangat rohani. No. Ada dua orang masuk ke bait Allah. Satu Farisi dan satu pemungut cukai. Farisi itu berdoa dan angkat tangan. Lalu dia berkata, Tuhan aku bersyukur kepadamu. Sebab aku tidak seperti orang lain. Aku bukan pejina. Aku bukan orang lalim. Aku bukan perampok. Aku puasa 2 kali seminggu. Aku beri perpuluhan dan lain sebagainya. Lalu dalam doa itu bukan saja dia memuji-muji kelebihannya. Tapi dia sibuk menjelekkan si pemungut cukai ini. Sambil berkata, Tuhan aku juga tidak seperti dia. Tapi pemungut cukai itu yang dianggap orang kotor, dia tidak berani menengadah ke langit. Lalu dia berdoa, ya Tuhan kasihanilah aku orang berdosa ini. Yesus bilang begini, pemungut cukai ini dibenarkan. Si Farisi sombong rohani itu tidak dibenarkan. Siapa merendahkan diri ditinggikan, siapa meninggikan diri direndahkan. Jadi maksudnya orang miskin rohani itu begitu. Sangat dipakai Tuhan, sangat diberkati, sangat cinta Tuhan, tapi tetap merasa tidak layak. Tetap merasa tidak layak. Maksudnya begini, dia tidak menonjolkan diri seolah-olah saya nih akan naik hidup-hidup tembus plafon. Tidak. Serohani-rohaninya dia semakin rohani kayak hukum padi begitu. Tambah menunduk, tambah menunduk. Paulus bilang, aku bekerja lebih dari mereka semua. Tetapi sesungguhnya bukan aku, tapi kasih karunia Allah. 1 Timotius 1 ayat 15 Paulus bilang begini. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Dan di antara mereka Paulus bilang begini. Akulah yang paling berdosa. Itu dia bukan sedang bikin dosa, tidak. Dia sedang jaga kekudusan luar biasa. Tapi dia tidak pernah bilang, oh saya lebih baik dari orang. Nah, saya paling kotor. Orang begini paling dicintai Tuhan. Dan orang begini menyadari bahwa dosa itu berbahaya. Maka dari itu muncul ayat 4. Jadi berduka cita di sana atau berkabung di sana adalah berduka cita atau berkabung gara-gara dosa. Sering orang bertanya, bisa tidak Pak Pendeta? Orang sudah cinta Tuhan, termasuk pendeta, nabi. Bisa nggak dia jatuh dalam dosa? Bisa. Bisa. Mungkin perilaku semua kalau kita lagi pakai jas. Mungkin saudara tidak tahu. Tapi di pikiran, who knows? Hanya Tuhan yang tahu. Oh kalau kita lagi pakai jas, kolar, tambah ayat-ayat keluar. Orang, wah ini pendeta. Tunggu dulu. Tunggu dulu. Kita tuh sempurna di sorga, di sini belum ada yang sempurna. Mana ayatnya? Ibrani 12 ayat 23. Sempurna itu di sorga, di dunia ini belum ada. Semua terus berlari menuju kesempurnaan. Amin. Perhatikan ini ayat, Ibrani 12 ayat 23. Dan kepada jemaat anak-anak sulung yang namanya terdaftar di sorga. Ya. Dan kepada Allah yang menghakimi semua orang. Dan kepada roh-roh orang-orang benar yang telah menjadi sempurna. Roh orang benar menjadi sempurna di sorga. Di sini kita sedang mengejar kesempurnaan. Makanya di bagian lain Paulus bilang begini. Bukan seolah-olah aku telah menangkapnya atau telah sempurna. Tapi aku mengejarnya. Itu anak Tuhan yang baik. Amin, kekasih Tuhan. Nah, bisa tidak orang Kristen jatuh? Bisa. Tinggal dalam dosa tidak mungkin. Jatuh bisa. Saya tidak suruh kita jatuh, makanya kita harus waspada. Tapi bisa kita jatuh. Hanya bedanya di mana? Tinggal dalam dosa dan jatuh dalam dosa. Beda antara live in sin and fall in sin. Live in sin tinggal itu seperti bebek masuk dalam air. Bebek masuk air menikmati loh. Celup kepalanya, goyang-goyang. Beda kalau Anda buang ayam ke dalam kolam. Dia langsung sentuh langsung keluar. Bisa mengerti ya? Itulah jatuh dalam dosa. Dia bisa jatuh tapi dia tidak akan tenang. Yang terjadi adalah dia berduka.
Anak Tuhan sejati bukan tidak bisa jatuh, bisa. Tapi kalau dia jatuh dia tidak akan tenang. Tidak akan ada damai, tidak akan ada sukacita. Yang ada adalah perkabungan di hadapan Allah sambil berkata, Tuhan ampuni aku. Kenapa aku bilang kata-kata kasar kepada istriku? Kenapa aku kata-kata kasar kepada suamiku? Kenapa aku sombong? Tuhan ampuni aku, tolong aku. Itu orang percaya. Itu orang percaya. Makanya waktu Petrus ayam berkokok, Petrus menangis sejadi-jadinya. Saya yakin Petrus Kristen asli. Dia menangis luar biasa. Bahkan menurut tradisi setelah peristiwa itu, setiap kali Petrus mendengar kokokan ayam langsung menangis. Dia sedih, kenapa aku menyangkal Tuhanku. Tapi Anda lihat di mata Tuhan Petrus berharga. Dia datang lagi, dia pulihkan Petrus sambil bertanya 3 kali. Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jadi tidak ada kita yang sempurna di sini, termasuk saya yang khotbah. Tapi tandanya beda. Kalau Anda Kristen palsu, bikin dosa senang terus. Bikin dosa bangga. Bikin dosa rasa, tidak ada rasa stres, tidak ada. Anda Kristen palsu. Anak Tuhan sejati berduka atas dosa-dosanya. Amin, saudara. Makanya aneh kalau saudara sudah bikin orang tapi tidak WA minta maaf. Aduh. Lalu tetap pelayanan, menyembah, haleluya. Angkat tangan sampai ganti lampu-lampu yang ada. Dia menyembah sekaligus jadi teknisi. Saudara, dari mana kau bilang kau anak Tuhan? Nyakitin orang tidak minta maaf. Pernah tidak saudara doakan musuhmu? Bagus, tingkatkan. Amin, kekasih Allah. Lagi bikin dosa tapi tetap sukacita di gereja. Kok bisa? Ada yang aneh itu. Ada yang aneh dalam dirimu. Ada lagi yang dulu bersaksi. Bersina malam minggu. Hari minggu tetap khotbah. Ayat keluar bahasa roh lancar. Aneh. Iya, ini pendeta yang bersaksi. Saya tidak sebut nama. Sekarang dia sudah bertobat. Tapi dia bersaksi dalam ibadah. Saya waktu hadir di Amerika, itu pendeta-pendeta Indonesia, se-Amerika Utara dan Kanada. Yang dari Indonesia saya dan beberapa pendeta, 2-3 orang aja. Kegiatannya di Philadelphia. Lalu pendeta ini bersaksi, ada istrinya. Bersaksi tentang kejatuhannya. Dia gembala sidang dipakai Tuhan, khotbah ayat lancar. Pegang mic, lapas mic, bahasa roh. Tapi selingkuh dengan jemaat. Gara-gara jemaat suka berkunjung ke rumah pendeta. Jemaat sama suaminya berkunjung. Awalnya sharing-sharing. Lama-lama sering-sering. Awal katanya sharing sama Bapak Gembala. Sharing-sharing. Sharing-sharing. Keseringan. Suaminya nggak ada, ibu gembala nggak ada, ibunya tetap datang karena Bapak Gembala welcome. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Haleluya. Awalnya sering-sering, lalu sering-sering, akhirnya serong-serong. Dan paling parah, sorong-sorong. Singkat cerita, ini kisah nyata nih. Singkat cerita, bersinahlah mereka. Ibu itu jemaat putuskan tinggalkan suami. Bapak Gembala putuskan tinggalkan istri. Mereka sewa apartemen di salah satu kota di Indonesia sini. Ya, udah nyaman banget. Tapi tetap hari Minggu saudara percaya ada Roh Kudus di sini. Wow, pembohong besar. Saya aneh bin ajaib kalau pelayanan model begitu. Ini dia yang bersaksi. Saya tetap eksis dan cukup, akhirnya dia terpukul juga. Di situ saya tahu bahwa Tuhan juga sayang dia, Tuhan mau pulihkan dia. Dia selesai khotbah, datang seorang jemaat pegang tangan dengan dia dan berkata, khotbah Bapak dahsyat banget. Di situ dia terpukul. Malam Minggu bersinah sama istri jemaat. Hari Minggu berapi-api. Makanya jangan terlalu cepat percaya orang berapi-api. Saya orang pelayanan, jadi saya tahu ngeri-ngeri sedap.
Amin. Jemaat Glow. Mungkin ini berita duka. Tapi karena tema kita kan berbahagialah orang yang katanya ada yang menatap saya dan melihat saya kayak protes. Katanya bahagia. Level kerajaan Allah. Tapi sepanjang khotbah berita duka sudah. Berita duka semua. Oh iya, ini harus dibongkar. Tuhan mau kita bahagia level kerajaan Allah. Makanya yang palsu-palsu harus disingkirkan. Kalau tidak, Anda tidak bisa alami ayat ini. Saudara yang berkabung dengan dosa. Saya sudah mau selesai nih. Beberapa wajah mencurigakan. Tidak apa-apa. Pembalasan adalah hak Tuhan. Haleluya. Saya kan mau selesaikan teks ini. Berbahagia sudah. Orang yang berduka cita sudah. Poinnya adalah berduka cita karena dosa. Saya harap kita tipe orang begitu ya. Raja Daud itu salah loh. Tapi waktu dia berdoa dengan Tuhan. Jangan ambil rohmu daripadaku. Itu gambaran orang berduka cita. Tuhan kasihani aku salah tuh. Raja Daud jatuh. Tapi bagi saya Daud juga Kristen asli. Dia jatuh tapi dia stres. Dan dia bangkit. Jangan hanya stres terus. Stres tapi bangkit. Jangan kita telepon, aku ada stres ini. Itu nanti. Kok stresnya jangan berlarut-larut. Amin. Saya tahu kok di GBI Glow misalnya itu pasti ada disiplin. Saya juga ada disiplin gereja. Kami kalau yang begitu tetap jangan stres berlarut-larut. Tapi jangan dikasih pelayanan dulu. Tenang dulu, duduk dengar khotbah dulu. Setia ibadah dulu, ada yang 1 bulan, ada yang 3 bulan, ada yang 6 bulan, ada yang setahun. Tergantung kasus dan sesuai tata gereja. Harus taat. Jadi kalau ada pengerja di sini didisiplin, jangan ngambak, pindah gereja gua, lu nggak bakalan bertobat kalau main lompat-lompat begitu. Lu nggak bakalan bertobat. Lebih baik diam di sini, dibentuk di sini, dibangkitkan di sini. Lompat sana, lompat sini, lompat sana, lompat sini. Mau ikut pon enggak? Lompat indah tuh lompat. Wah. Yang terakhir, benar-benar terakhir. Ada bapak-bapak yang lihat saya dan begini. Matius 5 ayat 4, berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka apa? Akan dihibur. Saudara akan dihibur. Hiburannya berupa apa? Yang pasti berupa pengampunan. Kalau kita berduka cita atas dosa-dosa kita, Allah mengampuni kita. Tidak ada orang lebih bahagia daripada orang yang diampuni dosanya. 1 Yohanes 1 ayat 9 bilang begini, jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil. Ia akan mengampuni kita dari segala dosa kita. Kata segala itu tanpa kecuali. Asal kita buka sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Tak usah buka di hadapan orang deh. Kunci kamar, menangis sama Tuhan. Allah pulihkan Anda total. Amin. Sepanjang Anda tidak terbuka, Anda akan stres. Anda tidak akan bahagia. Makanya Mazmur 32, Raja Daud, dia berbagi pengalamannya setelah dipulihkan. Dia bilang apa di sana saudara-saudara. Mazmur 32 mulai ayat 1. Dikatakan demikian. Dari Daud nyanyian pengajaran. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Amin. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Ayat 2 sama-sama jemaat. 1, 2, 3. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan. Dan apa? Dan yang tidak berjiwa penipu. Kalau salah bilang salah, jangan putar-putar. Mama, papa salah, titik. Amin. Mama juga bilang ke papa, papa mama salah, titik. Jangan koma. Papa mama salah. Tapi sesungguhnya kemerdekaan ialah hak segala bangsa. Kalau sudah minta maaf titik. Jangan putar. Nggak bakalan beres. Bilang aja. Mama salah papa. Selesai. Iya tuh. Aku repot amat bela-bela diri. Apa? Salah ya salah ibu. Salah ya salah pak. Pendeta juga ngaku. Saya dosa, cukup. Tak usah omong-omong lagi. Apalagi tapi kutip ayat lagi, enggak usah.
Saya salah, selesai. Jemaat tambah cinta kita. Saya pernah mengaku salah di hadapan jemaat. Mengaku dosa di hadapan jemaat. Saya pikir jemaat tinggalin saya. Oh tidak, gereja tambah penuh. Sampai orang berdiri-berdiri. Jarang-jarang ketemu pendeta mengaku salah. Kan pendeta begitu, asal hafal ayat dia suka menghakimi orang. Ada jemaat baru pulang. Pendeta baru pulang dijemput sama jemaat. Pas jemput, jemaatnya curhat sama Pak Pendeta. Aduh, Bapak Pendeta kemarin ada badai di kampung kita ini Pak. Rumah saya Pak atapnya diangkat angin. Kata Bapak itu, makanya Pak kan saya bilang bertobat. Langsung jemaat bilang, tunggu dulu Pak, rumah Bapak lebih hancur. Ini baru belum selesai. Tunggu dulu Pak Pendeta. Rumah Bapak juga parah Pak, lebih hancur Pak. Langsung Pak Pendeta bilang, oh iya Roma 8 ayat 28. Tuhan turut bekerja. Bayangkan saja kalau jemaat suruh bertobat. Kalau pendeta langsung Roma 8 ayat 28 kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja. Haleluya. Saudaraku, siapapun kita salah ya salah. Tak usah kutip ayat. Saya salah sama istri. Nggak ada saya bilang, mama minta maaf tapi menurut Wahyu pasal 4 ayat 3 itu belum yang di Obadya sama di Habakuk sayang. Ngapain? Ngapain? Saudara jangan pikir saya tidak pernah salah sama istri. Nggak, saya tidak tampil sebagai malaikat di sini. Nah. Saya pernah merasakan bagaimana pernah salah, pernah minta maaf, pernah dimaafkan, pernah dipulihkan. Sulitnya di mana? Jangan bilang, oh saya laki-laki jadi, tidak ada ayatnya. Kau laki-laki jadi tidak boleh minta maaf. Kamu lebih hebat dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang penguasa alam semesta aja turun ke dunia sambil berkata, aku datang bukan untuk dilayani. Melainkan untuk melayani. Kau siapa? Amin. Yang so hebat, Tuhan aja turun untuk melayani, kok kita yang tunggu antrian mati kok belagu. Amin. Ini memang berita duka saudara. Dan maksud saya begini. Saudara mau dihibur, amin. Minta ampun sama Tuhan, minta ampun sama Tuhan. Pulang kita akan merasakan Tuhan memberkati kita dengan level yang berbeda. Level kerajaan Allah. Saya selesai, Tuhan dimuliakan. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Mari kita berdiri bersama-sama Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan.